Selamat siang pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Mazaya Emergi dalam program berita utama hari ini. Kita mulai dari informasi mengenai cuaca panas ekstrim yang tengah melanda sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, dalam beberapa pekan terakhir. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore it. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking. Cuaca panas yang terasa menyengat sejak awal Oktober kini menjadi perhatian serius masyarakat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan bahwa suhu udara maksimum di sejumlah wilayah Indonesia mencapai hingga 37,6 derajat Celcius. Beberapa daerah yang mencatat suhu tertinggi antara lain Majalengka di Jawa Barat dan Bovendigul di Papua, masing-masing dengan suhu mencapai 37,6 derajat Celcius. Sementara itu, wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya mencatat suhu maksimum antara 33 hingga 35 derajat Celcius. BMKG menjelaskan kondisi ini bukanlah termasuk gelombang panas seperti yang terjadi di negara-negara subtropis, melainkan fenomena suhu udara tinggi akibat kombinasi faktor musiman, yaitu gerak semu matahari, massa udara yang kering, dan minimnya tutupan awan. Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani mengatakan bahwa pada bulan Oktober posisi semu matahari berada di wilayah selatan ekuator, sehingga penyinaran matahari di Indonesia bagian tengah dan selatan menjadi lebih tegak dan terasa sangat terik. Langit cerah tanpa awan membuat radiasi panas terserap langsung ke permukaan bumi. Cuaca panas ekstrim ini menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat di Jakarta. Banyak warga mengeluhkan cuaca udara yang terasa sangat menyengat terutama di tengah hari. Selain itu, penggunaan pendingin ruangan meningkat tajam yang berdampak pada lonjakan konsumsi listrik. Dari sisi kesehatan, BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap resiko dehidrasi, kelelahan panas, heat stroke, serta gangguan kulit dan pernapasan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan pekerja luar ruangan yang paling beresiko. BMKG menyarankan masyarakat untuk menghindari aktivitas di luar ruangan antara pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore, serta meningkatkan asupan air putih setiap hari. Fenomena ini juga dikaitkan dengan perubahan iklim global. Pakar klimatologi dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Eko Prastyo, menjelaskan bahwa kenaikan suhu udara di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tren pemanasan global yang terus meningkat. Ia menyebutkan bahwa sejak tahun 2020, suhu rata-rata tahunan Indonesia meningkat sekitar 0,8 derajat Celcius, dan tren ini terus berlanjut. Kondisi tersebut diperoleh karena efek pulau panas perkotaan, yaitu akumulasi panas di wilayah dengan permukaan beton dan aspal yang luas, serta minim ruang hijau. Hal inilah yang membuat warga masyarakat Jakarta dan sekitarnya merasa suhu udara lebih tinggi dibanding daerah lain. BMKG memprediksi suhu tinggi ini masih akan bertahan hingga akhir Oktober atau awal November 2025 dan akan berangsur menurun saat musim hujan mulai tiba. Wilayah Jakarta bagian selatan dan timur diperkirakan mulai diguyur hujan ringan dalam 2 minggu ke depan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengimbau bahwa masyarakat agar tidak panik namun tetap waspada. Menurutnya, fenomena panas ini bersifat musiman, namun tetap perlu diantisipasi dengan gaya hidup yang sehat dan ramah lingkungan. Pemerintah daerah juga diharapkan memperbanyak ruang terbuka hijau, memantau pasokan air bersih, serta meningkatkan layanan kesehatan selama periode panas ekstrim berlangsung.